Hadirin yang terhormat, berita tentang kejadian bencana longsoran akhir-akhir ini banyak kita dengar atau hampir juga bisa kita baca setiap harinya. Apakah memang kejadian longsoran ini jumlahnya semakin meningkat? Banyak data yang mengungkapkan bahwa kenaikan kejadian longsoran merupakan konsekuensi logis dari pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk dapat dipastikan akan selalu diikuti oleh peningkatan kebutuhan lahan pemukiman. Dan peningkatan kebutuhan lahan ini seringkali didapatkan melalui pembukaan lahan-lahan yang baru, yang pada banyak kasus lahan-lahan dengan kerentanan longsoran tinggi pun dibukanya. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud telah mengemukakan bahwa longsoran merupakan padanan dari kata landslide dalam bahasa Inggris, dan kata landslide itu sendiri juga telah diterima oleh komunitas internasional yang tergabung di dalam International Consortium on Landslide sebagai istilah untuk semua jenis pergerakan massa secara gravitasional di permukaan bumi. Dan tidak terbatas pada mekanisme gelinciran saja, melainkan juga mekanisme jatuhan atau fall, gulingan atau topple, sebaran atau spread, dan aliran atau flow. Longsoran secara umum dapat didefinisikan sebagai perpindahan sejumlah massa batuan, debris, dan atau tanah secara gravitasional menuju bagian bawah satu lereng. Setiap lereng tentunya dapat dikatakan memiliki potensi atau kecenderungan untuk longsor. Dan yang menjadi pertanyaan di sini, di mana sajakah longsoran berpotensi akan terjadi? Hadirin sekalian, masih terbatasnya informasi tentang wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi longsoran di Indonesia dalam suatu peta, tentunya dalam skala peta yang semi detail, telah mendorong kami untuk mengembangkan pemodelan longsoran secara lebih baik. Pemodelan ini dilakukan untuk mendapatkan peta kerentanan longsoran atau landslide susceptibility map yang merupakan peta yang memuat informasi peringkat dan distribusi spasial wilayah-wilayah yang memiliki kecenderungan untuk terjadinya longsoran. Sebagai contoh dalam slide ini, tampak distribusi kerentanan longsoran dalam skala nasional yang telah diterbitkan oleh Badan Geologi tahun 2008. Secara umum, pemodelan longsoran untuk mendapatkan zonasi distribusi kerentanannya dapat digolongkan ke dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu pemodelan heuristik, yang kedua dengan pemodelan statistik atau probabilistik, dan yang ketiga dengan pemodelan deterministik. Langkah awal yang sangat penting yang merupakan bagian fundamental dalam pemodelan ini adalah pengumpulan data kejadian longsoran. Karena kejadian longsoran di masa lalu merupakan kunci penting dalam memperkirakan kejadian di masa mendatang. Di sini kami menggunakan pemodelan statistik probabilistik yang dilakukan dengan memadukan metode kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang seringkali disingkat dengan AI, khususnya melalui penerapan pembelajaran mesin atau machine learning yang akhir-akhir ini sangat pesat perkembangannya. Dalam pemodelan ini, integrasi hibrid frekuensi ratio ke dalam model jaringan saraf tiruan atau artificial neural network yang juga disandingkan dengan model regresi logistik biner atau binary logistic regression telah kami lakukan. Sebagai lokasi studi kasus, telah dipilih sub daerah aliran sungai Cidadap dan Cisokan yang secara umum termasuk dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.